Keren banget ini mobil. Ini harganya berapa sih kalau bertahu nih? Untuk harga Varizon SV ini, Emang buat para business owner, ada program menarik gak buat business owner untuk dapetin mobil ini? oh ada banget, Mas. Apa aja tuh? Buat kalian para business owner yang lagi cari mobil operasional yang pasti lebih irit, efisien, gue ada pilihan terbaik buat kalian. Ini dia Varizon Supervan. Nah, pada video kali ini gue akan nge-review sedikit mengenai Varizon Supervan ini dan akan spill kalian tentang program-program menarik buat para business owner. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita bahas dulu dari sisi Varizon Supervan ini. Kalau kalian tahu, si Varizon ini merupakan sub-brand dari si Geely. Jadi Geely Group itu dia punya sub-brand lagi yang memang khusus untuk mobil komersil. Dan yang datang ke Indonesia varian Varizon Supervan. Sedangkan untuk varian lain sebenarnya ada yang buat truk lah atau ada buat mobil yang lainnya yang memang khusus komersil, tapi itu versi EV. Jadi semua yang Varizon itu semua versi EV-nya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi desainnya. Kalau dari sisi desainnya, ini menurut gua mobil komersil yang paling futuristik sih. Kalau kalian lihat kompetitor mungkin dari si HS lah yang memang secara penggeraknya atau dari mesinnya itu masih konvensional, masih bensin, sedangkan ini sudah EV gitu. Jadi ini dari tampilannya menurut gue ini kelihatan futuristik banget lah. Lihat dari depannya aja ini logonya dia seperti ini dan ini bisa nyala kalau lagi mobilnya nyalain, dan untuk lampunya sudah LED. Dan secara desainnya depannya ini kayak bertumpuk gitu loh, dia bertumpuk. Jadi terlihat lebih keren sih menurut gua. Tapi walaupun futuristik, secara desainnya ini modern dan minimalis. Kita lihat di sini dia nggak ada grillnya, dia seamless banget di sini, dan di sini sudah ada kamera 360-nya. Dan pastinya dia sudah ada fitur ADAS. Sekelas komersil itu dan fitur ADAS, wah keren banget. Ini mobil kalau menurut gue ini salah satu mobil komersil dengan desain futuristik dan modern. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, kalau kalian dari sampingnya ini lebar banget, panjang banget loh. Secara dimensi ini panjangnya hampir 6 meter, tingginya itu 2,5 meter, dan untuk lebarnya itu hampir 2 meter. Jadi memang ini mobilnya gede banget, bisa nampung banyak orang. Nah, kalau dari sisi sampingnya sendiri, kalau lihat dari spionnya, ini spionnya lumayan gede ya. Kenapa? Karena dia ada dua spion loh. Satu spion ini untuk ngeliat belakang dan satu lagi yang di bawah untuk ngeliat mungkin dari sisi bawahnya. Nah, kalau dari sisi velgnya sendiri atau profil bannya sendiri, ini sebenarnya nggak terlalu besar loh velgnya. Dia hanya 16 inch aja, tapi untuk bannya cukup lebar. Dia 215 75 R16. Jadi sebenarnya ini walaupun kecil tapi dia tebel. Dan untuk velgnya sendiri ini kaleng loh. Sebenarnya kaleng, tapi dia dibalut dengan dop yang menurut gue cukup futuristik lah, cukup modern lah gitu, keren loh nih. Karena emang mobil listrik jadi emang harus seperti itu. Dan kerennya untuk di bagian suspensinya dia sudah dilengkapi suspensi double wishbone untuk di depannya. Dan kalau untuk di belakangnya dia masih non independen lah, karena emang dibutuhkan untuk mengangkut banyak orang lah atau mengangkut banyak barang, jadi non independen udah cukup mumpuni. Nah, kerennya di bagian samping loh, di bagian samping ini dia kan sistemnya sliding door, tapi kalau kita lihat dia masih manual. Ini banyak banget dari sisi kursinya. Ini kursinya ada sekitar 13 kursi, jadi ada 13 penumpang yang bisa duduk di dalam mobil ini. Nah, kalau dari sisi pintu satu lagi depannya, kita lihat dia nggak ada pilar B-nya, dia nggak ada pilar sih. Biasanya kan kalau ada mobil tuh ada pilar lah, ini enggak. Tujuannya apa sih? Ini untuk memudahkan para penumpang untuk masuk ke dalam itu. Jadi lebih mudah lah secara untuk penumpangnya, jadi lebih praktis gitu. Kalau masuk ini pun juga lebih
mudah, keren sih menurut gua. Nah, mumpung kita langsung mau masuk ke dalam aja, let's go. Kalau untuk di dalamnya sebenarnya ini ada 13 kursi penumpang ya, 13 kursi penumpang. Di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3, dan juga di sana ada 4 gitu. Jadi cukup bisa memenuhi banyak penumpang lah. Tapi kerennya apa, kalau kita lihat ini dia recliningnya bisa sambil tiduran. Wih. Jadi ini para penumpang bisa sambil tidur asalkan di belakangnya nggak ada penumpang yang lain. Kalau ada bisa berantem kalian gitu. Jadi sebenarnya ini kursinya, dan menurut gua ya cukup nyaman lah. Dan ini sudah dibalut dengan bahan pabrik dengan nuansa warna abu-abu dan juga ada hitam-hitamnya gitu. Kerennya lagi, kalau kalian masuk ke dalam, ini secara aksesnya tadi masuk yang mudah kan. Untuk berpindah pun juga mudah. Kenapa mudahnya? Karena tingginya. Ini tingginya 2,5 meter kan. Jadi tinggi gue pun berdiri pun masih ada celah loh. Tinggi gue 170 nih masih ada celah. Jadi sebenarnya kalau untuk masuk ke dalamnya, ke belakang tuh lebih mudah, lebih nyaman lah. Jadi ini memang khusus banget buat para travel atau para pengusaha yang memang ya buat business owner lah. Mungkin kalau mau dibikinin jadi antar jemput karyawan, antar jemput sekolah pun ini juga cocok banget. Ini bisa muat sampai 13 orang. Dan kalau mau ngomongin AC, tenang, AC-nya gampang. Di setiap barisnya ini ada AC-nya, sebelah sini dan juga ada sebelah sini, sebelah pun juga ada AC-nya. Jadi ini pastinya nyaman lah. Dan kalau satu lagi, untuk jendelanya, dia ada jendela dalam dong. Bukanya tinggal dibuka seperti ini. Nah, jadi pembukanya manual, tapi menurut gua kalau kalian yang mungkin ya mabuk atau di perjalanan bisa buka jendelanya seperti ini. Ini mengingatkan gua mungkin kayak Nissan Evalia ya gitu. Lanjut. Nah, dari sisi belakangnya desainnya menurut gue ya seperti biasa lah mobil komersial pada umumnya, tapi uniknya adalah untuk bukaan pintunya dia sistemnya split door gitu. Dan kerennya, biasanya kan kalau itu mentok seperti ini ya membukanya, ini bisa mentok sampai 270 derajat. Cool. Jadi kalau kalian mau bawa barang, ini mudah banget. Kalau mau bawa barang tinggal masukin aja, ini bisa muat banyak koper pastinya gitu. Jadi dan kalau kalian mau naik, set, wih, kepala gue masih belum mentok. Wih, keren banget. Jadi ini mobil menurut gue tinggi banget sih. Untuk bawa barang pun juga untuk masuknya ini praktikal banget. Keren untuk Varizon Supervan ini. Nah, kalau kalian mau buka bonet depannya, ini bisa banget dibuka. Ini langsung lampu-lampunya kebuka, jadi cukup berat ya. Dan kita ini oke, paling kalau dari sisinya yang terlihat hanya bagian untuk pengaturan cairan-cairan lah, untuk ngisi cairan dan kawan-kawan. Nah, kalau dari sisi spesifikasinya, ini dia memiliki baterai dengan sekitar 83 kWh dengan tenaga itu sekitar 230 horsepower dan torsinya 336 Nm. Cukup besar ya memang, tapi dengan mobil yang ini dia tuh jarak tempuhnya itu sekitar 400 km lah dari full pengisian, dan pastinya dia sudah CCS 2. Tapi CCS 2 unik, dia bisa ultra fast charging dari 20% sampai ke 80% sekitar 35 menit aja, karena ini cukup besar karena 83 kWh dan sudah fast charging juga. Jadi ini menurut gua mobil yang cukup oke lah. Karena apa? Karena kalau misalkan dipakai untuk operasional, untuk ngecas pun tuh harus cepet, kudu cepet, biar ya lebih cuan lah, biar lebih cuan. Dan sini sudah ultra fast charging. Keren banget untuk si mobil Varizon SV ini. Oke, nah kalau dari sisi dalamnya, dari dalamnya coba kita nyalain dulu. Cool. Nah, dari dalamnya sendiri ini lebih nyaman dibandingkan penumpang, karena untuk dari sisi driver menurut gue ini lebih nyaman. Salah satu kenyamanan adalah kursinya ini sudah jok kulit gitu, dan sudah ada armrest di bagian sini. Oh, ada levelnya juga ya, sudah ada armrest. Dan kalau untuk dari setir ini cukup besar dan dia flat bottom seperti ini, palang 3, dan di sini sudah ada pengaturan banyak-banyak.
Misalkan di sini ada pengaturan untuk cruise control dan untuk pengaturan yang lainnya. Di sini untuk pengaturan multimedia, mode dan kawan-kawan. Dan kalau untuk setirnya sendiri dia belum teleskopik tapi sudah tilt gitu. Oke. Nah, secara nuansa interiornya dia kayak ada 3 warna gitu. Warna abu-abu di sini, warna black glossy, dan juga ada warna mungkin kayak ke bronze gitu ya warnanya ya gitu, tapi dia glossy warnanya, keren banget. Walaupun ini mobil listrik tapi secara pengaturannya ini masih banyak tombol fisiknya untuk pengaturan AC, hazard dan lain-lain. Dan kalau untuk kursi pengemudi dan penumpang di depan khususnya yang tadi gue bilang nyaman banget. Kenapa? Karena sudah ada fitur ventilation dan juga fitur penghangatnya. Jadi kalau misalkan dingin lagi, hujan-hujan, musim hujan nih, pengen ngangetin, ini bisa dinyalain. Pengaturannya ada di bagian head unit sebelah sini. Dan so far menurut gue ya, ini secara duduk ya, ini masih oke loh. Dan ini cukup commanding sih. Terus dia juga ada pengaturan juga untuk recliningnya. Kalau misalkan mau seperti ini tuh, reclining. Sedangkan tapi kalau untuk tingginya dia nggak ada, tapi kalau untuk maju mundur ya dia ada, dan cukup panjang loh untuk maju mundur ya. Oke, di sini ada apa lagi? Di sebelah sini ada kisi-kisi AC, di sini untuk pengaturan drive mode-nya, untuk pengaturan spionnya, dan kalau untuk pengaturan stability control, dan kalau untuk di bagian ini dia sudah ada power window-nya gitu. Nah, power window-nya ini untuk pengaturan spionnya juga. Terus kalau untuk pegangannya tadi gue bilang dia ada aksen-aksen lagi warna-warna bronze gitu. Di sini banyak kompartemen, sini ada 1 kompartemen, ada kompartemen lagi, dan di sini pun juga ada kompartemen lagi untuk naruh minuman dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada kompartemen lagi, dan di atas pun juga ada kompartemen lagi gitu. Banyak nih. Jadi kalau menaruh barang sini banyak. Sini pun juga ada kompartemen lagi. Praktis. Dan di sini ada 2 buah slot untuk ngecas, ada Type C dan juga USB. Dan ini pun juga ada lagi untuk 12 volt. Oke. Nah, so far menurut gue ya ini cukup canggih. Kenapa? Karena ini mobil komersil tapi juga ada ADAS-nya. Mobil komersil loh, tapi ada ADAS-nya. Wih, keren. Keren banget. Nah, untuk harganya nanti kita akan tanya-tanya ya. Nah, oke. Secara duduk sini ya, kita coba ke bagian samping. Ini nanti biasanya ini untuk co-pilot, tapi kalau misalkan nggak perlu co-pilot bisa buat nambah-nambah penumpang lah ibaratnya. Ini cukup lebar dan cukup nyaman juga. Ini bisa di reclining. Oh, nggak ada, di sini nggak ada recliningnya. Jadi untuk reclining hanya untuk di bagian pengemudi aja. Tapi yang kerennya di sini nggak ada seat belt. Kalau di bagian sini ada seat belt, tapi kalau di sini nggak ada seat belt. Di seat beltnya di mana? Ada di pintu. Jadi kalau misalkan penumpang yang duduk sini tinggal pakai seat belt dari sebelah pintu gitu. Set, tinggal dipasang. Keren banget. Nah, sekarang gua sudah ditemani sama Mas Randi. Halo Mas Randi. Halo Mas. Baik. Mantap, luar biasa. Mas Randi, boleh dong perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Randi dari Farizon Arisa Tebet. Untuk pemesanan Farizon ini hubungin Randi di 0896 7567 1246. Cakep. Mas Andi, Ya, nah nih, ini di belakang kita sudah ada Farizon Supervan. betul. Keren banget ini mobil. Ini harganya berapa sih kalau bertahu nih? Untuk harga Farizon SV ini plat B ya Mas. Plat B, itu oke. di 698 juta. 698 juta. Betul. Oh, berarti kalau dari Kompetitif sisi banget ini, Mas. Iya, dari sisi kompetitor sebenarnya nggak beda jauh ya. Nggak beda beda loh. jauh, Mas. Oke. EV ya Mas. EV ya? EV. Kalau kompetitor kan masih konvensional kan, Betul. masih bensin, sedangkan ini udah EV. Ya. Wah, keren. Nah, kalau dari sisi unique selling point-nya kayak gimana sih Mas nih? Ya, untuk mobil Farizon SV ini yang kita bawa pertama di Indonesia itu banyak banget Mas. Itu kita udah ada fitur ADAS. Fitur ADAS. Iya. Dan Oke. lain-lainnya mungkin fitur-fitur kamera 360 untuk Oke. bisa membantu si driver ya. Untuk lebih banyaknya itu kita ada di dalam interior itu ada pendingin dan pemanas Oke. untuk si Driver driver sama dan si kopilot. Oke. Gitu untuk membantu
Ya kadang-kadang kita kan Bener-bener. musim hujan, Ya. musim panas. Panas butuh-butuh Itu ya bisa diatur lah bisa gitu kan. diatur. Jadi sehingga perjalanannya pun makin nyaman ya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin ini kan emang dikhususkan untuk para pengusaha, pembisnis owner lah, Ya. gitu kan. Nah, kira-kira nih, kalau emang buat para business owner, ada program menarik gak buat business owner untuk dapetin mobil ini? Oh ada banget. Mas. Apa aja tuh? Untuk program kredit ya Hmm. di Farizon SV ini kita ada bunga minim, Bunga minim. dan Oke. juga ada DP minim. Oh, DP minim juga. Bunga minim, DP DP minim. minim. Kalau DP minim itu gimana tuh? Oke, untuk DP minim itu di 20%. Oh, 20%. 20%. Oke, masih bisa lah. Masih Iya, bisa. Oke. Kalau bunga minim tuh kayak gimana? Bunga minim, hubungin saya, Randi. Oh, siap. Atau nanti coba test drive ya. Test drive boleh, Bisa. boleh. Berarti untuk info lebih lanjut bisa hubungi Mas Randi, nomor kita akan share di bawah. Nah, kesimpulannya adalah buat kalian business owner yang pengen banget cari mobil operasional dengan lebih efisien, lebih cuan, ini salah satu pilihan terbaik kalian. Kenapa? Karena ini mungkin salah satu-satunya mobil komersial sebesar ini, segede ini, tapi EV. Secara kompetitor mungkin masih konvensional atau masih bensin lah, tapi ini EV dan sudah ultra fast charging juga. 400 km bisa muat banyak dan banyak fitur-fitur canggih yang sudah disematkan di mobil ini. Dan pastinya buat para business owner ada program-program menarik dari Mas Randi yang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Banyak ada DP minim dan kawan-kawan, benefitnya baik banget. Buat kalian yang ingin tanya, mau test drive atau mau datang, langsung hubungi aja Mas Randi. Nanti nomornya kita akan share di bawah. Atau kalian ada pertanyaan lain, boleh banget langsung aja share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.